atau terputus koneksimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Jumat kali ini kita akan mukbang jangan sop nggih. Jangan sop kali sarden ya. Ini sardennya, ini jangan sopnya. Oke. Ini sardennya ya. Ini sarden ya. Sebandel-bandel manusia kepada majikannya. Oke, buatan nenek. Manakala dia masih sholat 5 waktu. Ini beliau. Maka dia akan tetap terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia jauh, sholatnya akan mengembalikan dia dekat kepada Allah Ta'ala. Ketika dia berpaling, sholatnya akan membuat dia berbalik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah engkau dari perbuatan keji, dari perbuatan munkar, perbuatan keji mencaci, perbuatan keji, bergosip, mengumpat, perbuatan keji, kesombongan diri, perbuatan keji, adu domba, provokasi, perbuatan keji, ada pentolnya juga kepada manusia lain, perbuatan keji, mengambil haknya orang, perbuatan keji, melihat yang haram dari tontonan-tontonan yang tidak baik, perbuatan keji, mengomentari sambil lihat orang lain dengan khutbah ya, khutbah Jumat. Apakah kamu sholat? Apabila betul sholatmu, maka sholatmu akan mengurangi engkau dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Ibadallah, sesungguhnya ketaatan saling menularkan satu sama lain. Pegang satu ketaatan akan menularkanmu kepada ketaatan yang lain. Manakala seseorang sholatnya betul, sholat 5 waktu pada waktunya, maka otomatis walaupun dia nggak biasa sholat qobliyah ba'diyah, dia udah datang ke masjid, dia ikut sholat qobliyah, dia ikut sholat ba'diyah. Walaupun dia nggak biasa berzikir setelah sholat, melihat orang duduk setelah sholat berzikir, dia turut berzikir. Melihat masih ada waktu orang buka Al-Quran, dia turut membuka Al-Quran. Bahkan ketika dia datang sholat subuh di masjid, dia nggak ingin ketinggalan sholat berjamaah di masjid, terutama jamaah isya dan jamaah subuh. Dia datang, bisa jadi datangnya sebelum subuh, kebagian lagi tahajud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegang amalan ini akan menularkan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga orang yang sholat tersebut buat nenek ya, dia akan betul-betul bakti kepada ibu bapaknya. Dia tidak akan memutuskan silaturahminya. Dia tidak akan mengotori hatinya dengan kebencian-kedengkian dan tidak akan mengotori mulutnya dengan kata-kata dan ujaran-ujaran yang buruk. Ibadallah, sholat tersebut yang kewajibannya diturunkan oleh Allah Ta'ala, diwajibkan pada malam Isra wal Mi'raj yang terjadi pada 27 Rajab tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah momen kita di bulan Rajab ini yang kita berada di akhir-akhirnya untuk memperkuat hubungan kita dengan sholat. Jangan bilang saya sudah dewasa, saya tahu sholat. Nabi Ibrahim ketika beliau sudah sepuh, beliau berkata apa cita-citanya walaupun beliau sudah sepuh. Dan beliau punya cita-cita besar untuk dirinya dan punya cita-cita besar untuk anak dan keturunannya. Apa cita-cita besarnya? Bukan menguasai dunia, bukan punya harta, bukan menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di dunia lah. Cita-cita terbesar beliau mengungguli semua cita-cita. Keberuntungan yang beliau kejar mengungguli semua hal yang dianggap keuntungan oleh orang lain. Beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Mantap sekali. Enak banget. Wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan, menegakkan, menjaga sholat. Dan keturunan yang menjaga sholat. Ini cita-cita beliau untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Apakah beliau tidak sembahyang sebelumnya? Beliau sholat. Tetapi beliau selalu menjaga sholatnya untuk membuat sholatnya lebih baik. Berkata satu ulama, ketika diminta nasihat di dalam suara oleh ulama-ulama lain yang berkumpul, beliau cuma berucap, "Shallun, kalian sholat?" Tentu saja kami ulama. Bagaimana ulama nggak sholat? Orang awam nggak sholat?
bukan cuma sholat saja. Allah Ta'ala berfirman, alladzina hum fi sholatihim daimun, alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang-orang yang di dalam sholat mereka senantiasa dalam sholat. Dia makan, makannya orang yang sholat. Dia tidur, tidurnya orang yang sholat. Dia berjalan, jalannya orang yang sholat. Dia berinteraksi dengan masyarakat, interaksinya orang yang sholat. Dia bekerja, pekerjaan orang yang sholat. Apakah kamu pekerja yang sholat? Apakah kamu karyawan yang sholat? Karyawan yang sholat tidak menipu, tidak berbohong, tidak berdusta, tidak melakukan kejahatan, tidak mencurangi orang lain di dalam pekerjaannya. Jadilah kita orang yang sholat dimanapun kita berada. Apabila kamu punya cita untuk anak-anakmu, mau anak-anakmu jadi dokter, mau jadi ahli bangunan, mau jadi ahli teknologi, mau jadi pemimpin dunia, silahkan saja. Tetapi kalau tidak sholat, ujungnya di neraka. Kalau kamu sayang anakmu, jadikan mereka orang yang sholat. Setelah mereka sholat, jadi apapun pasti mereka orang yang sukses. Kita dipanggil ke masjid untuk sholat, untuk kesuksesan kita. Allah Ta'ala bagaimana menjadikan hal yang demikian di dalam azan yang dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju salat, mari menuju kesuksesan, kemenangan, kejayaan, keberhasilan. Kamu punya definisi lain tentang keberhasilan, kesuksesan, kejayaan selain daripada hal ini? Barang siapa yang tidak menemukan kesuksesan, kejayaan, kemenangan, keberhasilan di dalam sholatnya, maka jangan-jangan dia nggak berjodoh dengan kesuksesan, kejayaan, dan kemenangan tersebut. Kemenanganmu di masjid, kemenanganmu dalam sujud, kejayaanmu di dalam tahajud, kejayaanmu di dalam tunduk dan tawadhu dan merendah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecerdasanmu di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, Wallahu ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dadah di mukbang tadinya.